warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sania. Hai semuanya, apa kabarnya hari ini? Apakah baik-baik saja? Di sini saya akan menerangkan terkait pengertian cerpen dan unsur-unsurnya. Yang pertama, pastinya terdapat pengertian. Yang kedua, terdapat struktur. Yang ketiga, terdapat fungsi cerpen. Yang keempat, terdapat jenis. Yang kelima, terdapat unsur intrinsik. Yang keenam, terdapat unsur ekstrinsik. Dan yang terakhir merupakan kaidah kebahasaan. Yuk kita bahas sama-sama terkait pengertian dan unsur-unsur cerpen. Sekarang kita akan membahas pengertian tentang cerpen ya. Cerita pendek atau yang biasa disingkat menjadi cerpen merupakan karangan pendek berbentuk prosa. Cerpen sendiri menceritakan sepotong atau sepenggal kehidupan tokoh yang diceritakan secara singkat, padat, dan langsung pada tujuannya, di mana cerita tersebut diawali dengan pertikaian atau konflik, peristiwa yang menyenangkan, mengharukan, dan pastinya mengandung pesan yang tidak dapat dilupakan oleh pembaca. Kira-kira kenapa ya kalau kita membaca cerpen pasti tidak dapat dilupakan? Nah, benar sekali, karena cerita pendek atau cerpen sendiri merupakan cerita yang mengangkat sepenggal atau sepotong dari kejadian yang kita dapat mengambil hikmah atau manfaat di dalamnya untuk kehidupan sehari-hari, seperti tolong-menolong, kemudian saling menghargai, dan itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Cerpen sendiri biasanya atau umumnya memiliki kata yang kurang dari 10.000 kata atau tidak boleh lebih dari 10 sampai 8 lembar. Yang kedua, yaitu terdapat struktur. Cerpen memiliki struktur tersendiri. Struktur cerpen ini berguna sebagai bagian yang harus ada atau harus terdapat pada cerita. Cerpen ini memiliki beberapa bagian yang berkaitan antara satu sama lain. Bagian-bagian dari struktur cerpen ini menjadi sebuah syarat atau menjadi ketentuan akan adanya struktur pada cerpen. Yang pertama, terdapat abstrak. Ada yang tahu abstrak itu apa? Abstrak merupakan bagian pertama yang ada di dalam struktur cerpen, karena abstrak menggambarkan awal dari cerita yang digambarkan atau dituliskan oleh penulis. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Yang kedua yaitu orientasi. Orientasi merupakan hubungan dengan latar waktu, suasana, serta tempat yang terdapat di dalam cerpen. Orientasi inilah yang membuat cerpen menjadi lebih hidup dan menarik. Tanpa adanya orientasi, maka sebuah cerpen tidak akan terbentuk. Yang ketiga, terdapat komplikasi. Komplikasi merupakan gambaran dari unsur kejadian yang ada di dalam cerpen. Komplikasi akan menjelaskan bagian dari suatu peristiwa dengan terjadinya atau bagaimana sebab dan akibat dari cerita dan apa saja yang mempengaruhi tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Yang keempat, terdapat evaluasi. Evaluasi merupakan sebuah tahapan di dalam cerpen ketika cerpen sudah dimulai atau sudah memasuki ke babak konflik sehingga menuju pada klimaksnya atau benang merahnya. Pada tahapan evaluasi ini, penyelesaian dari konflik sudah akan dimulai. Yang kelima, terdapat resolusi. Resolusi sendiri merupakan tahapan penyelesaian dari konflik setelah mencapai tahap klimaksnya atau benang merah di dalam cerita pendek. Yang terakhir yaitu terdapat koda. Koda ini merupakan elemen terakhir kemudian yang terakhir terdapat koda. Koda biasanya memuat apa saja amanah yang terkandung di dalam cerita, di mana amanah tersebut biasanya dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi pembaca. Bagaimana sampai sini? Apakah sudah paham? Kalau begitu kita lanjut ya. Kemudian terdapat fungsi. Pada umumnya cerpen memiliki kita melanjut ke fungsi. Pada umumnya cerpen memiliki cerita yang sangat singkat dan jelas. Namun cerpen juga memiliki fungsi seperti karya sastra lainnya. Yang pertama, terdapat fungsi rekreatif, yaitu sebagai sarana penghibur bagi para pembaca. Yang kedua, terdapat fungsi estetis, yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen, sehingga memberikan kepuasan kepada para pembaca. Yang ketiga, terdapat fungsi didaktif, yaitu sebagai pemberi pembelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembaca. Yang keempat, terdapat
fungsi moralitas, yaitu sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruknya atau bagaimana cara penulis menyampaikan kepada para pembaca. Yang kelima atau yang terakhir terdapat fungsi religius, yaitu sebagai pemberi pembelajaran yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh baik oleh para pembaca di kehidupan sehari-hari. Maka dengan begitu nilai positif yang terkandung di dalam cerpen dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana? Sudah paham ya terkait fungsi cerpen? Sekarang kita akan membahas tentang jenis. Jenis berdasarkan cerpen dibedakan menjadi beberapa kata dan aliran. Yang pertama, terdapat cerpen pendek. Cerpen pendek merupakan cerpen yang biasanya dituliskan dengan mencakup 700 sampai 1000 kata, sehingga cerita ini langsung pada intinya dan tidak bertele-tele. Yang kedua, terdapat cerita ideal, merupakan cerpen yang dituliskan dengan mencakup 3000 sampai 4000 kata, di mana cerpen ini memiliki gaya bahasa dan isi yang lebih mudah untuk dipahami. Yang ketiga, terdapat cerpen panjang, merupakan cerpen yang mencakup 4000 sampai 10000 kata. Walaupun panjang, tapi tetap harus dibatasi ya dalam penulisannya. Kemudian kita akan membahas tentang unsur intrinsik. Unsur intrinsik inilah merupakan unsur pembangun cerita yang berasal dari cerita itu sendiri. Berikut macam-macam unsur intrinsik. Yang pertama, tema. Tema secara umum merupakan pokok pikiran dari sebuah teks atau karya sastra. Yang kedua yaitu alur atau plot. Nah, sekarang kita masuk ke dalam alur atau plot. Alur atau plot ini merupakan rangkaian kejadian peristiwa yang disusun berdasarkan hukum sebab akibat, dan jenis alurnya berupa alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Apakah sudah paham terkait alur maju, alur mundur, dan campuran? Nah, saya jelaskan ya. Alur maju merupakan jalannya cerita yang menyajikan urutan dimulai dari awal perkenalan menuju tahap penyelesaian secara berurutan atau sistematis. Kemudian alur maju ini menyajikan tahapan cerita sesuai dengan perjalanan waktu, yaitu berawal dari masa lampau menuju ke masa depan. Kemudian terdapat alur mundur atau alur regresi, merupakan alur yang menyajikan cerita yang dimulai dari masa depan, kemudian menceritakan kembali kejadian di masa lalu. Kemudian yang terakhir terdapat alur campuran. Alur campuran sendiri merupakan alur perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Setelah membahas pengertian alur dan plot, terdapat tokoh. Nah, jenis-jenis tokoh ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tokoh protagonis, merupakan tokoh yang mendukung jalannya cerita atau biasanya pemeran utama yang baik. Yang kedua, terdapat tokoh antagonis, merupakan tokoh yang memerankan menjadi penentang cerita atau musuh yang biasanya menjadi jahat. Yang ketiga, terdapat tokoh tertagonis, merupakan tokoh pembantu, biasanya berperan baik protagonis maupun antagonis, bisa baik atau jahat ya. Yang keempat, terdapat penokohan. Penokohan inilah merupakan proses pengarang dalam menampilkan tokoh. Cara pengarang menampilkan perwatakan tokoh seperti ciri-ciri fisik tokoh, percakapan antar pelaku, lingkungan sosial, gambaran tempat tinggal tokoh, kemudian pemaparan sifat tokoh. Yang kelima, terdapat kedudukan tokoh. Yang pertama yaitu orang pertama. Orang pertama merupakan pelaku utama pengarang sebagai pengamat titik langsung, pengarang sebagai pengamat langsung. Yang kedua atau B yaitu orang ketiga, yaitu sudut pandang serba tahu dan sudut pandang terarah. Bagaimana, sudah paham ya? Sekarang kita akan memasuki latar. Latar biasanya latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang ketujuh, terdapat sudut pandang atau point of view. Point of view ini merupakan cerita tokoh yang terdapat 3 sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, yakni aku atau saya. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga, yakni ia, dia, dan nama tokohnya. Nah, yang ketiga ini merupakan sudut pandang campuran, yaitu pengarang membaurkan antara pendapat pengarang dan tokoh-tokohnya. Yang terakhir, terdapat amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca, baik tersurat maupun tersirat. Amanat disembunyikan pengarang biasanya dalam keseluruhan isi cerita.
Bagaimana? Apakah sampai sini sudah paham? Kita lanjut ya. Sekarang kita akan memasuki pada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang tidak secara langsung melekat dan membangun cerita yang berasal dari luar unsur intrinsik. Itu antara lain. Nah, yang pertama yaitu latar belakang kehidupan pengarang. Yang kedua, kondisi zaman saat karya sastra itu diciptakan atau cerpen itu diciptakan ya. Semisal saat ini di 2021. Nah, berarti kondisi pada zaman karya sastra itu diciptakan bagaimana di kondisi sekarang ini. Kemudian yang ketiga, terdapat latar belakang kehidupan pengarang, meliputi tingkat pendidikan, profesi atau pekerjaan, kemudian status ekonomi sosial, pandangan politik, kepercayaan seperti agama dan faham, kemudian yang lainnya ya, dan keadaan zaman pada saat karya sastra diciptakan merujuk pada situasi politik dan tingkat peradaban masyarakat saat karya sastra diciptakan. Dan yang terakhir, tidak terasa ya kita sudah mencapai yang terakhir. Yang terakhir terdapat kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan cerpen dapat pula disebut sebagai ciri atau karakteristik karangan cerita pendek dari segi penggunaan bahasa. Kaidah ini mengatur cara pengarang dalam menyusun sebuah cerpen. Umumnya, karangan teks berupa cerita pendek memuat kaidah-kaidah bahasa seperti penggunaan kata sifat. Penggunaan kata sifat ini merupakan jenis kata yang akan digunakan dalam membangun kata dan kalimat untuk membentuk rangkaian cerita. Para tokoh yang terlibat dalam cerpen sering dideskripsikan kepribadian maupun penampilan fisiknya menggunakan kata sifat seperti perawakannya gagah, sosoknya tinggi, rambutnya memutih, dan lain sebagainya. Kedua, merupakan penggunaan kata keterangan. Penggunaan kata keterangan ini merupakan atau berfungsi untuk mendeskripsikan latar, baik itu latar tempat maupun latar waktu. Kemudian contohnya seperti di kebun teh yang menghijau, di malam hari yang gelap, dan lain sebagainya. Yang ketiga, terdapat penggunaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Apakah ada yang sudah paham terkait kalimat langsung dan tidak langsung? Nah, kaidah kebahasaan cerpen yang ketiga, penulis cerpen harus piawai menggunakan dua jenis kata ini karena di mana penerapannya sering kita lihat berguna untuk membangun percakapan dalam cerpen. Kemudian kaidah kebahasaan cerpen yang keempat yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa pada cerpen sering juga menggunakan majas untuk memperkaya keindahan cerita. Paling sering digunakan adalah majas yang memiliki sifat konotasi, misalnya seperti mulut terminal, memegang bus, pucuk langit, dan sebagainya. Dan yang terakhir, bahasa tidak baku. Bahasa tidak baku ini umumnya menggunakan bahasa yang tidak formal. Penggunaan bahasa itu dimaksud agar pembaca bisa lebih akrab dengan cerita yang dibacanya. Bagaimana? Apakah sampai sini sudah paham? Tidak terasa ya kita sudah membahas dari pengertian sampai unsur-unsur cerpen. Saya harap teman-teman semuanya dapat mengerti dan paham terkait unsur cerpen dan pengertian dari cerpen itu sendiri. Nah, jangan lupa ya teman-teman, tetap rajin dalam belajar dan membaca. Nah, karena dengan membaca kita dapat menambah pengetahuan dan cara berpikir atau bagaimana penulisan yang baik pada sebuah cerita. Sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini, semoga dapat bermanfaat dan pastinya tetap semangat dalam belajar. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.